Halo teman-teman yang menonton video ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan dampak secara umum pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam dampaknya itu memiliki dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak positif ini yaitu ada pemuda Indonesia mendapatkan latihan militer untuk persiapan merebut kemerdekaan, di mana para pemuda itu dilatih untuk bisa melawan jajahan yang ada dan bisa merebut kemerdekaan itu. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia berkembang pesat karena dijadikan bahasa pengantar dan didirikan Komisi Bahasa Indonesia oleh Jepang. Jadi banyak yang dibantu oleh Jepang, di mana salah satunya itu bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Jepang itu sendiri. Lalu itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu Jepang mengeksploitasi hasil tambang Indonesia, di mana ini bisa dibilang seperti Jepang itu mengambil alih pertambangan yang ada di dalam Indonesia tersebut. Lalu ada rakyat Indonesia hidup miskin dan menderita karena hasil bumi dirampas. Seperti yang tadi yang Jepang mengeksploitasikan hasil tambang Indonesia. Jadi dari Jepang mengeksploitasi itu menyebabkan rakyat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Lalu yang ketiga ada tenaga Romusha, banyak yang mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Mungkin pada saat itu banyak adanya wabah yang menyerang dan kekurangan makanan. Lalu banyak wanita Indonesia dijadikan jugun lapu atau wanita penghibur. Bisa dibilang wanita-wanita di Indonesia dijadikan sebagai pemuas gairah bagi orang Jepang tersebut. Lalu ada juga dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik, yaitu ada mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Lalu yang kedua itu ada membentuk organisasi sebagai alat propaganda Jepang seperti Gerakan 3A, Poetera. Lalu selanjutnya ada pembentukan pusat pemerintahan militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Dan juga lalu ada membentuk Badan Pemerintahan Pusat atau Chuosangi-in tanggal 1 Agustus tahun 1943. Di mana diberi tugas memberikan usul dan saran pada Jepang ketika akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah politik. Lalu juga pengubahan struktur pemerintahan, itu desa bisa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kota praja disebut shi, kabupaten disebut ken, dan karasidenan disebut shu. Lalu dampak di bidang ekonomi, Jepang menguasai objek-objek vital negara seperti pertambangan, industri. Seperti yang dibilang tadi, dalam dampak negatif, di mana Jepang mengeksploitasikan pertambangan dan industri yang ada dalam Indonesia. Lalu juga ada Jepang menetapkan mata uang Belanda sebagai alat pembayaran sah. Lalu Jepang memanfaatkan tenaga Indonesia untuk dijadikan Romusha. Jadi maksudnya ini, arti Romusha ini bisa dibilang seperti jadikan budak bagi Jepang. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia dijadikan budak atau Romusha bagi Jepang. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pasar hasil industri. Sama kayak berkaitan dengan tadi, yaitu pertambangan dan
industri Indonesia kan diambil alih oleh Jepang sehingga dijadikan sebagai pasar. Kebijakan self-sufficient atau daerah-daerah jajahan Jepang mengurus kebutuhannya masing-masing dan tidak tergantung pada pemerintahan Jepang. Melakukan tanam paksa untuk memenuhi kebutuhan militer perang Jepang. Lalu ada juga dampak dalam bidang sosial. Itu ada dua, yaitu Jepang mengambil tenaga pemuda Indonesia untuk dijadikan kaum muda atau budak, sehingga banyak lahan sawah dan tanah pertanian terbengkalai. Jadi bisa dibilang orang-orang atau rakyat-rakyat yang bekerja sebagai pertanian atau di lahan sawah diambil atau ditarik untuk dijadikan romusha atau budak. Lalu yang kedua tuh Jepang merekrut kaum perempuan dan dijadikan sebagai jugan lampu atau penghibur, sebagai yang dikatakan dalam dampak negatif. Perempuan itu dijadikan pemuas gairah gitu. Lalu ada dalam bidang pendidikan, yaitu lembaga pendidikan yang terhenti selama masa pendudukan Belanda di Indonesia kini aktif kembali. Mungkin saat itu bisa dikatakan pendidikan yang tadinya ada terhenti karena karena Jepang masuk ke dalam Indonesia dan rakyat Indonesia dijadikan romusha atau budak-budak untuk Jepang. Lalu Jepang memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengayam bangku pendidikan tanpa ada pelapisan sosial. Maaf tadi mungkin saat itu pendidikan terhenti karena Belanda yang masuk ke dalam Indonesia, namun dibantu kembali dan diaktifkan kembali oleh Jepang. Seperti yang poin kedua, yaitu Jepang memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengayam bangku pendidikan. Jadi Jepang membantu untuk mengaktifkan kembali pendidikan yang sempat berhenti itu. Lalu dibukanya sekolah tinggi, ilmu kedokteran dan perguruan tinggi. Lalu siswa di sekolah mengadakan kerja bakti dan mengumpulkan keperluan perang Jepang. Diadakan latihan jasmani dan kemiliteran. Itu Jepang membantu Indonesia untuk siswa di sekolah mengadakan kerja bakti dan mengumpulkan keperluan. Jadi dalam sekolah siswa-siswa diminta untuk mengumpulkan dan mengadakan kerja bakti untuk keperluan perang Jepang, yaitu diadakannya latihan jasmani dan kemiliteran. Lalu selanjutnya ada bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar wajib dan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Jadi bahasa Indonesia itu memang sudah dijadikan mata pelajaran yang wajib di dalam sekolah-sekolah. Lalu Jepang membagi masyarakat menjadi 3 lapisan, yaitu Jepang, bumi petera, Eropa, dan Timur Asing. Lalu dalam bidang budaya, yaitu Jepang mewajibkan rakyat Indonesia melakukan tradisi memberi hormat pada kaisar yang disimbolkan dengan dewa matahari dengan cara membungkuk dalam ke arah matahari. Lalu Jepang mendirikan pusat kebudayaan ke Imin Bunkashi Dosho tanggal 1 Agustus tahun 1943 sebagai wadah seniman-seniman Indonesia, tapi dengan batasan karya yang dianggap tidak menyimpang bagi Jepang. Lalu yang terakhir itu semua karya sastra, film, dan pers yang dianggap tidak menyimpang dari tujuan propaganda Jepang diizinkan, yang menyimpang dibekukan dan penulisnya dimasukkan dalam penjara. Lalu kita akan membahas perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama ada perjuangan dengan cara kooperatif atau kerjasama, di mana dilakukan oleh para tokoh nasionalis seperti I.R. Soekarno, Dr. Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur. Lalu dilakukannya melalui organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Putra,
Seinendan atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, lalu ada Seisintai atau Barisan Pelopor, lalu juga ada Gakukotai, Barisan Pelajar, dan Fujinkai atau Barisan Wanita. Cara kooperatif yang dimaksud adalah dengan membangun semangat persatuan, menggembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme para pemuda Indonesia. Lalu ada perjuangan melalui gerakan bawah tanah, di mana dilakukan oleh Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Dilakukan dengan cara bersembunyi-sembunyi, tertutup, dan rahasia. Tujuannya yaitu membangun semangat nasionalisme, mempersiapkan kekuatan merebut kemerdekaan, propaganda semangat dan kesiapan merdeka. Lalu juga ada memantau perkembangan perang Asia Timur Raya melalui siaran radio luar negeri. Lalu kelompok lalu ada kelompok Soekarni, di mana Soekarni bersama Muyamin bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Kemudian menghimpun tokoh pergerakan seperti Adam Malik, Kusnaini, Panduwiguna, Maruto Nitimiharjo. Mereka menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang jiwa revolusioner, serta mengungkap segala kebohongan Jepang. Lalu ada kelompok Ahmad Subarjo, di mana disebut sebagai kelompok Kaigun karena pada saat itu Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu, atau bisa disebut juga Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melaksanakan tugasnya, Ahmad Subarjo menghimpun tokoh-tokoh nasional yang bekerja di Angkatan Laut Jepang untuk mendirikan asrama pemuda, yaitu Asrama Indonesia Merdeka, dan menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Lalu juga ada kelompok Sultan Syahrir, di mana Sultan Syahrir ini membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis yang dengan optimisahkan mengalahkan Jepang. Simpul-simpul jaringan Syahrir adalah kader 2 PNI baru yang ditetapkan yang tetap meneruskan, serta kader 2 muda yakni mahasiswa progresif. Lalu ada juga kelompok pemuda. Kelompok pemuda ini terdapat 2 kelompok, di mana kelompok yang aktif berjuang di mana kelompok pemuda yang aktif terhimpun dalam asrama Ika Daikagu atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Kemudian juga ada mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan Jepang. Lalu perlawanan bersenjata, di mana perlawanan bersenjata ini dibagi menjadi 4, di mana ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya, lalu yang ketiga ada perlawanan rakyat Indramayu, dan perlawanan peta di Blitar. Sekian dari saya, terima kasih.